Kedusyu, berita proklamasi di Kedusyu diterima dalam waktu berbeda. Di Magelang, misalnya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diterima tanggal 25 Agustus 1945 dan memicu rapat kecil-kecilan anggota eks-kelompok paramiliter Jepang. Hasil rapat-rapat yang dipimpin oleh Ashari, mantan Komandan Seinendan, adalah kesepakatan untuk menghadap Presiden guna meminta izin mengambil alih kekuasaan. Sehubungan itu, Ashari memimpin masa menghadap Presiden pada 3 September 1945. Sesampainya di sana, Legowo, Tartib, Suprodjo, Atmodiprodjo, dan Darmowisastro, wakil massa, mengajukan tuntutan kepada Residen supaya kabar proklamasi disampaikan kepada seluruh rakyat di Karesidenan Kedu. Di samping itu, mereka juga menuntut agar rakyat di seluruh Kedu sepakat untuk menjadi bagian negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Kedua tuntutan tersebut disetujui oleh Residen dengan pesan supaya rakyat Magelang tetap menjaga perasaan Jepang pimpinan Nakamura Butaicho yang bermarkas di Jalan Kartini serta Kenpei TI yang bermarkas di sebelah barat Rumah Sakit Umum Magelang. Tidak ketinggalan, sang Residen berpesan supaya pengambilihan kekuasaan jangan sampai merugikan rakyat. Reaksi Residen tidak memuaskan rakyat. Mengutip Ashari, Residen dianggap tidak tegas. Situasi ini mendorong massa yang berkumpul di sana melakukan tindakan sendiri. Dan salah satunya yang diambil ialah melakukan berbagai propaganda anti-Jepang. Masih mengutip Ashari, tanggal 23 September 1945 hampir seluruh tembok-tembok di kota Magelang dipenuhi tulisan-tulisan seperti, Jepang kita ganyang, Magelang neraka bagi Jepang, Jepang harus menyerahkan senjata kepada pemuda, dan sebagainya. Masih terkait dengan reaksi atas tersiarnya kabar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan kesepakatan untuk menjadi Indonesia, tanggal 24 September terjadi insiden di Magelang. Insiden yang dimaksud ialah perobekan bendera merah putih di Hotel Nitaka yang dilakukan oleh beberapa anggota tentara Jepang. Insiden itu memicu kemarahan rakyat. Penangkapan terhadap tentara-tentara yang diduga melakukan perobekan pun dilakukan. Seusai ditangkap, mereka diajukan kepada Nakamura untuk diadili. Tidak puas akan pengadilan tersebut, rakyat bersepakat untuk bersama-sama mengibarkan bendera merah putih di puncak Tidar pukul 6 pagi esok hari. Upacara tersebut mulanya tidak bisa berjalan lancar karena ketiadaan bendera merah putih. Upacara baru bisa dilangsungkan pukul 10 setelah Selamat memberikan kainnya untuk dibuat bendera. Upacara yang diawasi oleh Kenpei TI itu berakhir dengan penembakan peserta upacara. Begitu upacara selesai, dari arah markas Kenpei TI terdengar tembakan beruntun dan menewaskan 4 orang. Keempat orang yang dimaksud ialah Kusni, Selamat, Sastrodiprodjo, serta Jajus. Penembakan di puncak Tidar membuat pemerintah Magelang tersadar untuk segera mengatur rakyat, dengan membentuk angkatan muda yang beranggotakan eks-PETA yang tidak bergabung menjadi BKR. Selanjutnya, pemerintah Magelang membentuk delegasi untuk mengambil alih aset Jepang. Delegasi yang beranggotakan Legowo, Tartib, Suryo Sumpeno, dan Suito Haryoko gagal menekan Nakamura. Pengambilalihan kekuasaan dan penyitaan aset Jepang baru berhasil setelah ada tekanan massa. Singkatnya, tanggal 7 Oktober 1945, Jepang meninggalkan Magelang menuju Semarang. Senjata-senjata rampasan dari Jepang, atas inisiatif Abudan, dibagikan kepada lurah-lurah di 11 desa di Magelang. Hal itu dimaksudkan supaya ke-11 lurah tersebut bisa mempertahankan wilayahnya jika ada serangan musuh sewaktu-waktu. Sementara di Kebumen, berita proklamasi tersebar luas berkat peran asisten wedana dan lurah di masing-masing desa. Di samping itu, berita itu pun diterima dari markas Jepang di Benteng Pendem di wilayah pesisir Kebumen. Benteng tempat pemusatan latihan militer dikosongkan oleh tentara Jepang, dan anggota organisasi paramiliter yang ada di sana dibubarkan. September 1945, berita proklamasi Indonesia telah diterima di pedesaan Kebumen. Penduduk desa yang tidak mengetahui arti merdeka diminta oleh lurah masing-masing untuk menyanyikan Indonesia Raya, mengucapkan salam merdeka, mengibarkan bendera merah putih, serta membuat tanda merah putih di baju sebelah kiri. Keterbatasan penduduk desa membuat mereka melakukan berbagai cara untuk bisa mengibarkan bendera maupun membuat tanda merah putih. Marjan,
Salah seorang mantan Heiho, misalnya mencontohkan ada yang menyobek baju atau kain berwarna merah lalu menyatukannya dengan sobekan warna putih. Ada pula yang mengambil dluang, kertas dari kulit pohon melinjo. Untuk memperoleh warna merah, dluang yang berwarna putih pudar pun diberi pewarna merah lalu disatukan. Masih di Kebumen, penyebarluasan berita proklamasi membawa perubahan sosial. Hal ini diantaranya tercermin dari istilah Papa Pundak yang dapat diartikan sebagai penyeragaman status sosial. Sehubungan dengan hal itu, orang-orang di sana tidak lagi menggunakan istilah N, Doro atau Tuan untuk menyebut orang-orang yang memiliki status sosial tinggi melainkan memanggil Pak atau menyebut nama saja. 22 Agustus 1945. Surat kabar pimpinan Parada Harahap itu melaporkan bahwa tanggal 19 Agustus 1945 banyak pembaca dari Demak yang datang guna meminta konfirmasi sehubungan pemberitaan tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, para pembaca itulah yang menyebarluaskan berita proklamasi di wilayah tersebut. Selengkapnya, Sinar Baru memberitakan sebagai berikut, tiap dua pembaca, merupakan alat pemerintah, memberitakan pengumuman pemerintah Republik Indonesia kepada teman sejawat dan handai taulan. Kepada pembaca kita di Demak beberapa anggota Pangreh Praja menyatakan kesanggupan bekerja menurut perintah pemimpin besar kita. Selanjutnya, mereka sanggup mengatasi kesukaran untuk keperluan nusa dan bangsa. Tidak ketinggalan, proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rembang diumumkan dan disambut secara luas tanggal 20 Agustus 1945. Acara yang diselenggarakan di Balai Kebaktian Rakyat Rembang itu dihadiri seluruh Pangreh Praja, anggota Dewan Pemimpin, serta pegawai negeri. Setelah salah seorang anggota Dewan Pemimpin membacakan pengumuman pemerintah Indonesia, acara ditutup dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. Sementara di Grobogan, penyambutan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dipusatkan di Stasiun Kedung Jati tanggal 22 Agustus 1945. Penyambutan itu dipimpin oleh Sukindar selaku pimpinan jawatan kereta api. Dalam acara itu pula, Sukindar mula-mula menjelaskan arti dari berbagai maklumat terkait kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Sukindar menyatakan bahwa atas nama segenap pegawai kereta api daerah Kedung Jati dengan keteguhan hati sanggup bekerja segiat-giatnya untuk tanah air dan bangsa. Penyambutan kemerdekaan Indonesia itu akhirnya ditutup dengan seruan hidup Indonesia Merdeka 3 kali. Banyumasu, belum ada informasi jelas kapan dan dari mana berita proklamasi diterima di Karesidenan Banyumas. Sardiman dalam Guru Bangsa. Sebuah biografi Jenderal Sudirman menulis bahwa penyebarluasan berita proklamasi di Karesidenan Banyumas tidak lepas dari peran Sudirman yang pada tanggal 19 Agustus memutuskan untuk pulang ke Kroya. Sementara itu, Anton Lukas mencatat bahwa tanggal 5 September 1945, Mr. Iskak Cokro Hadisurjo, Presiden Banyumas, mengumumkan kemerdekaan Indonesia dan menyatakan Banyumas sebagai bagian Indonesia. 4 hari kemudian, berkat peran Mr. Iskak Cokro Hadisurjo dan Sudirman, Kenpeitai di sana menyerahkan senjata. Sama seperti di Klaten, proses penyerahan senjata dan pengambilihan kekuasaan berjalan tanpa bentrokan maupun pertumpahan darah. Selanjutnya, pengambil alihan kekuasaan di Banyumasu memberikan informasi rigid terkait persenjataan maupun barang-barang yang diambil alih, yakni antara lain 500 senapan, 700 pistol, 500 tank, 150 senapan mesin ringan, 80 senapan mesin M23, 4 senapan mesin berat, 2 meriam lapangan, 2 meriam gunung, 5 meriam pantai, 4 gudang peluru, 1 gudang seni, 1 gudang alat perhubungan, 13 sedan, 60 truk, 4 brand carrier dan peralatan lain seperti teropong, pedang, bahkan sepeda motor 43, Pati Shuo. Penyebarluasan berita proklamasi di Pati dilakukan oleh S. Suhud dari Barisan Pelopor, sebagaimana dikisahkan Sudiro berikut ini, sebagai biasa saya memberi surat perintah jalan. Tanda tangan saya waktu itu masih laku betul. Tetapi uang bekal tidak pernah saya beri. Itu harus mereka cari sendiri. Para anggota Barisan Pelopor Istimewa khususnya, sejak lama membuat dirinya menjadi spesialis bagi daerah-daerah tertentu yang lama saya tidak mengerti, ialah tentang Saudara S. Suhud. Dia sejak dulu selalu memilih Karesidenan Pati. Padahal saya tahu betul, dia bukan berasal dari Pati sementara di Demak, informasi tentang penyebarluasan berita proklamasi diketahui dari pemberitaan Sinar Baru tanggal Hari Indonesia,
Sebagaimana pengumuman Badan Penerangan, Hari Indonesia diselenggarakan bertepatan dengan pembukaan sidang Komite Nasional Indonesia Pusat. Sehubungan dengan hal itu, rakyat Indonesia pun diimbau untuk mengibarkan bendera merah putih, yang sekaligus sebagai penanda persatuan dan kesatuan yang sudah bulat. Marilah kita kibarkan dengan serentak bendera nasional ITOE, sebagai memboektikan persatuan kebangsaan kita jang boelat. Barang siapa tidak mempoenjai bendera kain, boleh mengibarkan bendera kertas atau lainnya, asal pada hari ITOE warna merah putih kelihatan di mana-mana ke pelosok-pelosok desa. Sekali lagi, marilah TG. 29 Agustus kita sambut dengan lambaian sang merah putih. Perayaan Hari Indonesia di Jawa Tengah relatif meriah. Di Purwokerto, Hari Indonesia disambut dengan mengibarkan bendera merah putih. Di malam harinya, masyarakat mengurumuni radio umum untuk mendengarkan pidato radio Wakil Presiden. Sementara di Semarang, masih mengutip Sinar Baru, dikala sang matahari memancarkan sinarnya yang gilang cemerlang, penduduk sudah siap sedia mengibarkan bendera sang merah putih di rumah masing-masing. Kemeriahan Hari Indonesia di Purwokerto dan Semarang ditemukan pula di Surakarta. Malam tanggal 29 Agustus 1945, para pemuda-pemudi tekun membuat ratusan bendera merah putih. Keesokan harinya, bendera merah putih tidak hanya melekat di setiap dada putra Indonesia, tapi juga ditempelkan di setiap kendaraan yang berjalan di kota itu, sehingga menambah moleknya suasana kemerdekaan. Salam Nasional, tanggal 31 Agustus 1945, seiring dengan terbentuknya Komite Nasional Indonesia, pemerintah menetapkan Pekik Merdeka sebagai salam nasional yang baru. Menurut Soekarno, sebagaimana dapat disimak dalam 30 tahun Indonesia Merdeka, salam yang diberlakukan per tanggal 1 September 1945 untuk menggantikan salam hidup itu adalah dengungan jiwa yang merdeka, berjuang, dan bekerja. Tata cara mengucapkan salam tersebut ialah dengan mengangkat tangan setinggi bahu, telapak tangan menghadap muka, dan secara bersamaan memekikkan merdeka. Sementara itu, di sebagian besar wilayah Jawa Tengah, salam merdeka berubah menjadi berontak. Di berbagai tulisan di rubrik Pojok Kedaulatan Rakyat, salah seorang redaktur yang menggunakan nama samaran Semprot seringkali menggunakan kata berontak atau menggabungkannya dengan Pekik Merdeka. Perubahan memunculkan percecokan. Salah satunya adalah percecokan yang terjadi di Delanggu dan Surakarta. Salam merdeka dari Surakarta seringkali dijawab dengan berontak. Di samping memunculkan percecokan, perubahan itu juga memicu kritik dari berbagai kelompok. Salah satunya lagi-lagi sebagaimana disampaikan oleh seseorang yang mengaku bernama Kampret. Ia mempertanyakan alasan Semprot menggunakan salam Pekik berontak. Semprot pun menjawab bahwa salam tersebut didasarkan pengalaman yang didengar dan dilihatnya. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa Pekik berontak telah umum digunakan di sekitar pertempuran Ambarawa, Banyu Biru, Salatiga, Beringin, Getas, Kepuh, Ungaran, Meranggen, Genuk, dan Sayung. Di samping itu, salam itu pun telah digunakan secara luas di Kudus, Jerangkah, Kalibanteng, serta berbagai pusat pertempuran dan desa-desa di Jawa Tengah. Meskipun mengakui sebagai redaktur yang berinisiatif menuliskan Pekik berontak, Semprot membela diri bahwa meluasnya salam itu di luar kuasa dan tanggung jawabnya. Sebab, menurut Semprot, sebagai wartawan ia tidak memiliki pengaruh apa-apa. Semprot tidak koerang dan tidak lebih hanja, toekang nongkrong di pojok KR, kerjanja keboet 2 laler dan boet-boet 2 jenggot. Jadi nggak poenja pengaruh, kalau di mana-mana sekarang terdengar seroyan berontak, berontak, berontak. Itu memboektikan bahwa sekarang jiwanya seluruh rakyat Indonesia betul L2 telah berontak saking tidak tahanja melihat kekejaman dua moesoeh dan kesengsaraan hidup penja akibat dari penjajahan dua. Masih mengenai kontroversi antara salam merdeka dan berontak, Semprot pun menjelaskan bahwa Pekik Nasional Indonesia tetaplah merdeka. Sementara berontak merupakan Pekik perjuangan, khususnya di Jawa Tengah. Di samping itu, orang Jawa Tengah pun bisa menggunakan kedua salam tersebut. Sebab, Pekik merdeka mengingatkan bahwa Indonesia telah merdeka sementara Pekik berontak merupakan pengingat pentingnya pemberontakan untuk mempertahankan kemerdekaan yang diperoleh. Dengan demikian, mengutip Semprot, orang semestinya tidak perlu meributkan Pekik berontak yang marak terdengar. Selain merdeka dan berontak, salam perjuangan lain yang populer di Jawa Tengah adalah darah. Mengutip Anton Lukas,
salam darah yang diteriakkan dengan dua tinju terkepal menjadi simbol persatuan, satu jiwa, satu perjuangan untuk menentang penjajahan. Di samping itu, salam itu menjadi lambang kesiapan hati untuk menumpahkan darah penjajah serta membalas dendam atas berbagai bentuk penindasan di masa penjajahan Jepang. Masa bersiap, bersiap TIJ, merujuk periode 4,5 bulan pertama kemerdekaan Indonesia. Di satu sisi, periode ini memotret perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Sementara di lain sisi, periode ini digambarkan sebagai masa penuh kekacauan, kekerasan, dan sentimen nasional. Di samping itu, periode ini pun dipenuhi dengan aba-aba maupun seruan siap sebagai tanda kesiapan untuk mengambil alih kekuasaan serta penolakan penjajahan. Lagi, paragraf-paragraf di bawah ini merupakan gambaran singkat masa bersiap di beberapa lokasi di Jawa Tengah. Secara khusus, paragraf-paragraf berikut ini akan menyinggung berbagai pertempuran di Jawa Tengah yang relatif sering dibicarakan atau dikenal. Sebagaimana telah disinggung di awal tulisan, pertempuran yang dimaksud diantaranya ialah pertempuran Kota Baru, Magelang, Ambarawa, Semarang, dan Surakarta, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini. Kota Baru, Amanat Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII memantik sentimen anti-Jepang di Yogyakarta. Penyergapan dan penangkapan tentara Jepang acap kali terjadi di sana, terutama dilakukan oleh Angkatan Muda Patook pimpinan Kusumo Sunjoyo dan Angkatan Muda Goongan pimpinan Wagiono. Jenderal Nakamura yang melintasi Ngabean pun tidak luput dari sasaran. Ia dicegat oleh Angkatan Muda Patook dan mengajak berunding di Hotel Tugu. Sentimen anti-Jepang dan pengambil alihan kekuasaan semakin marak seiring dengan pembentukan Badan Sensoer. Badan yang terbentuk seiring Maklumat Nomor 1 tanggal 5 Oktober 1945 itu mulanya ditujukan untuk mencegah salah paham, kekacauan, dan provokasi yang dapat menghalangi kelangsungan Republik. Namun demikian, dalam perkembangannya, badan ini menjadi alat untuk mengisolasi gedung-gedung yang diduduki Jepang dengan mengawasi pembicaraan melalui telepon dan pemutusan kawat telepon yang dicurigai menjadi perintang kemerdekaan. Sumber buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.